masih membentuk zoospor. Nah, kita bahas satu yang sekarang kita bahas adalah mengenai chytrid atau Chytridiomycota, ya, yang juga merupakan zoosporik fungi, seperti juga halnya pada Oomycete, ya, jadi dia mempunyai zoospor. Nah, Chytridiomycota itu merupakan divisi dari organisme yang zoosporik, jadi dia menghasilkan zoospora dari kingdom fungi, kita sebutkan, ya, dan informally known as chytrid, ya, jadi banyak di buku handbook itu disebut sebagai chytrid saja. Dan chytrid ini berasal dari bahasa Yunani, ya, itu sebutnya Gutridion. Ini saya nggak bisa bacanya ini huruf Yunani, ya. Dalam bahasa tulisan Latinnya adalah Gutridion, yang artinya adalah little pot. Pot itu kan wadah, ya. Describing the structure containing unreleased zoospore. Jadi dia mempunyai suatu organ yang berupa wadah, dan di dalamnya itu terdapat zoospor. Ya. Nah, chytrid ini one of the earliest diverging fungal lineage. Jadi merupakan fungal atau fungi yang perkembangannya paling awal, ya. Dia paling tua kalau kita lihat dari ancestornya. And the membership in kingdom fungi is demonstrated with, jadi chytrid ini seperti halnya kingdom fungi yang lain, maka dinding selnya itu tersusun atas chitin, ya. Kemudian dia mempunyai spornya yang kita sebut sebagai spor, itu mempunyai posterior white plus flagellum. Kalian masih ingat, ya, ada white plus pada dinding sel, ya. Nah, kalau untuk chytrid ini, maka flagellumnya itu adalah white plus, ya, di posterior, di ujungnya. Kemudian juga dia mengabsorpsi nutrisi, ya, jamur itu menurut klasifikasi 5 dunia menurut Whittaker, ya, dia mengabsorpsi nutrisi, bukan mencerna atau mengasimilasi seperti tumbuhan, ya. Jadi sifat-sifatnya ini memang mirip dengan fungi. Dan dia juga, kelompok chytrid ini use glycogen as energy storage compound. Jadi untuk storage, untuk energinya, maka tidak dalam bentuk padi, tetapi dalam bentuk glikogen, bukan amilem, ya, tetapi dalam bentuk glikogen. Dia juga bisa mensintesis lisin melalui alpha amino adipic acid atau pathway, ya. Ini saya tidak begitu menguasai yang ini, yang sintesis ini, ya, ini biokimia, ya, tapi dia membentuk lisin, ya. Jadi hampir ciri-ciri dari Chytridiomycota ini, ya, morfologinya itu dia memang menyerupai jamur. Nah, member dari filum Chytridiomycota ini, kalau kita lihat secara morfologi itu sangat simpel, ya. Dan secara global itu saat ini didescribe sekitar 700 spesies, yang itu bisa ditemukan di daerah mulai dari tropik sampai ke Arktik, ya. Jadi daerah khatulistiwa tropik, ya, sampai ke kutub, ya, Arctic region. Jadi daerah artinya sangat luas, ya, daerah habitatnya. Dan kebanyakan chytrid ini occur in aquatic environment. Jadi dia hidup di lingkungan yang berair seperti stream, pohon, estuaries, dan marine system, ya. Jadi pokoknya yang berair. Dan dia bisa bersifat sebagai saprofit, ya, beberapa itu bisa bersifat sebagai parasit, ya, pada tumbuhan, dan juga pada plankton. Nah, untuk reproduksinya, ya, itu biasanya, ya, chytrid ini menghasilkan spora yang bersifat aseksual, yang disebut sebagai zoospore, which are typically propelled by a single flagellum directed toward the rear. Jadi saya katakan tadi, ya, ada satu Y plus flagellum, ya, posterior, ya. Itu ciri-ciri dari spor aseksualnya.
Dan morfologinya seperti katakan tadi juga sangat simpel ya, seperti kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Jadi tubuhnya itu hanya ada talus ya. Ini diagramnya ya, kemudian ada rhizoid. Kalau kita lihat ini adalah sketch diagramnya yang A ini mengenai citric talus ya. So the most obvious morphological feature is the talus, the main body of the citrids, perhaps only 10 micrometer diameter, in which most the cytoplasm reside and from which a system of branching element emerge. Jadi talusnya itu sebenarnya yang bulat ini. Ya, ini adalah sebenarnya ini adalah sporangiumnya. Ya, jadi hanya itu ya. Kemudian ada miseliumnya ya, yang pendek bercabang-cabang yang disebut sebagai rhizoid. Kenapa rhizoid? Karena menyerupai akar ya. Jadi ada sporangium, kemudian ada miselium yang pendek-pendek yang disebut sebagai rhizoid. Ya, the latter is called the rhizoidal system atau rhizoid. Ya. The rhizoid uncover the fungus in its substratum and discrete digesting enzyme. Jadi rhizoid ini fungsinya adalah untuk melekat pada substrat. Ya. Dan kemudian dia akan mengeluarkan, mensekresi enzim-enzim yang bersifat digestif. Ya. Kemudian the talus incorporated into a sporangium during reproduction. Jadi talus ini ya, kemudian pada saat reproduksi tadi dia akan converted ya, jadi akan dirubah sebagai sporangium. Ya, jadi sporangiumnya ada pada talusnya itu tadi. Ya. So the sporangium is a sac-like and its protoplasm become internally divided produce zoospore. Jadi kemudian protoplasmnya kemudian akan terdivided ya, itu mengalami mitosis ya, kemudian akan menghasilkan zoospore. Jadi hanya seperti ini bagiannya. Nah kemudian kalau kita lihat fotonya, ini yang B ya, ini adalah phase contrast microphotograph of talus of rumen citrid neocalymastic ya. Jadi ini jamur ini neocalymastic itu ada pada rumen. Dan ini showing a single sporangium nih, a single sporangium of the monocentric talus and its rhizoidal system. Ya, jadi ini adalah talusnya, kemudian di bawah ini ada rhizoidal systemnya atau rhizoidnya. Ini sama yang C itu berarti tapi dengan menggunakan fluorescence staining. Ya. Tidak begitu jelas nah yang kita lihat ini adalah pada kontras mikrofotograf ya. Jadi talusnya sangat sederhana. Itu kira-kira ciri dari citrid. Ya. Nah sekarang yang akan kita bicarakan tidak banyak ini yang berkaitan dengan penyakit pada tumbuhan. Ya. Salah satunya yang sering banyak dijumpai di negara-negara tropis adalah penyebab patogen, adalah sebagai patogen penyebab penyakit hudok pada nilam. Selain itu kalau di daerah subtropis atau kalau di daerah tropis ya di daerah pegunungan yang berhawa sejuk itu biasanya nanti akan menyebabkan penyakit kutil pada kentang ya, tapi itu tidak banyak terdapat di Indonesia, yang banyak adalah di negara-negara subtropis. Makanya ini saya mumpung ada contoh penyakitnya yang disebabkan oleh itu di daerah tropis yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Jadi gejalanya ini kalau pada daun pada tanaman nilam yang terkena oleh penyakit hudok ya. Jadi kalau kita lihat ini nanti tanamannya warnanya akan berubah. Jadi daun atau batang itu yang seharusnya berwarna hijau ya. Jadi kalau terkena oleh penyakit ini maka kemudian warnanya berubah menjadi kemerah-merahan. Dan kemudian pada daun atau pada batang ya. Dan terutama ini gejala awalnya pada batang, kalau meluas nanti bisa pada daun. Pada batang itu terdapat kutil atau pitil-pitil kasar yang berwarna kecoklatan di sini. Ya, dan kalau ini penyakitnya meluas, maka dari batang ini kemudian pitil-pitil atau kutil ini akan menyebar pada daun. Ya, daunnya kalau sudah terserang parah itu berubah warnanya semuanya menjadi merah dan tidak bisa berkembang. Ya, tentu saja kalau kemudian seperti ini, kalau kemudian tanaman ini dipanen, ya, kemudian disuling, nilam itu kan diambil minyak asirinya ya,
Jadi prosesnya itu biasanya kalau di petani itu daunnya, batangnya juga bisa ikut, tapi yang paling banyak mengandung minyak asiri itu adalah daunnya. Biasanya daunnya dipanen, kemudian masukkan ke dalam sistem penyulingan, ya, pakai uap panas itu. Kemudian uapnya yang mengandung minyak itu nanti akan terikut, ya, masuk ke dalam penyulingan, kemudian dididihkan dan minyaknya nanti akan menetes. Nah, kalau ini daunnya kemudian menebal, ya, kemudian berwarna merah, ada butilnya, kemudian minyak asirinya akan sangat berkurang, ya. Nah, ini adalah gambar patogennya, ya. Jadi penyakit ini disebabkan oleh Syncytium ogostemonis. Kenapa ogostemonis? Karena ini ada pada Ogostemon gatin, yaitu nilam, ya. Kalian biasa baca yang saya jelaskan ini pada artikelnya Pak Dono Wahyono di Microbiology jurnalnya, ya. Nah, ini adalah gejalanya. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Ini tidak begitu jelas, ya. Tadi itu adalah penelitian dari guru saya, Profesor Kristanti, yang sudah pensiun, ya. Kemudian ini kalau Pak Dono ini juga melakukan inokulasi buatan pada tanaman nilam, ya, dan juga menghasilkan gejala yang sama. Kemudian yang C ini yang C ini adalah sporangianya, ya. Tidak begitu jelasnya yang ini, ya. Ini yang dari kutil itu kalau kemudian di squeeze, dipenyet begitu pada gelas preparat, maka di dalamnya akan berisi sporangium. Nih kita lihat, ini adalah kalusnya, ya, sporangium tadi kalau kita lihat di diskusi yang awal, ya. Kemudian yang D dan E ini adalah immature resting spore. Jadi dia bisa membentuk resting spore. Sebenarnya resting sporenya itu juga dari sporangium. Kemudian yang E, yang F ini adalah mature resting spore. Nah, kemudian kalau resting spore ini berkembang, ya, dia akan membentuk vesicle. Ya. Nah, kemudian yang H itu akan terjadi cell division forming sporangia within a vesicle. Jadi ini kalau resting spore, ya, kemudian dia akan berkembang, maka resting spore ini kemudian di dalamnya akan berisi beberapa sporangium. Jadi di sini nanti resting spore-nya ini berfungsi sebagai sorus. Nah, broken sorus nih yang ini, jadi sorus yang kemudian sudah pecah itu akan liberating the sporangia. Ini akan melepaskan beberapa sporangia yang ada di dalamnya. Kemudian yang J itu adalah individual sporangium of a sorus emerge from a resting spore. Ya, jadi ini adalah sporangiumnya, dan kalau dipecah sporangiumnya nanti dia akan menghasilkan zoospore. Dan yang K ini adalah resting spore yang sudah empty, ya, karena sporangiumnya sudah lepas seperti halnya ini pada gambar. Itu adalah morfologi dari patogen dari Syncytium ogostemonis, ya, dan kemudian ini adalah life cycle-nya. Ya, jadi ada asexual reproduction dan sexual reproduction. Jadi kalau asexual reproduction kita mulai dari zoospore, ya, kita lihat di sini hanya ada satu posterior Y plus flagellum, ya. Kemudian dia akan landed pada permukaan inang, dia akan masuk ke dalam jaringan inang, kemudian dia akan membentuk sporangia, ya, di dalam jaringan inangnya. Kemudian sporangia ini akan pecah, dia akan menghasilkan langsung kembali zoospore, ya, dan zoospore kembali nanti akan mengulangi lagi siklus aseksualnya. Nah, siklus aseksual terjadi apabila nomor 5, ya, terjadi mating of two different type of zoospore. Jadi
Ini ada dua tipe mating yang berbeda antara dua zoospor. Kemudian dia akan yang sudah mating itu tadi akan lanjut pada permukaan jaringan inang. Ya, ensisting itu artinya kehilangan menjadi sista. Ya, jadi menjadi sista artinya dia kehilangan flagellumnya. Kemudian dia akan masuk ke dalam jaringan sel inang, dia akan berkembang menjadi resting spore di dalam jaringan inang. Ya. Kemudian ini adalah yang immature, ini adalah yang mature ya. Kalau sudah mature tadi maka prosesnya selanjutnya akan membentuk vesicle nih yang nomor 9. Dari vesicle ini vesikelnya ya, dari resting spore-nya, dari vesicle kemudian akan terbentuk kembali sporangium. Ya. Kemudian ini sorusnya ya, si vesikelnya tadi berubah menjadi sorus ya karena sudah terisi penuh, akhirnya kemudian akan pecah, dia akan menghasilkan sporangium kembali dia akan menghasilkan zoospora. Ya, itu adalah siklus hidup dari Syncytium volvulus demonis. Ya, silakan bisa kalian baca sendiri. Di sini adalah artikel yang ditulis oleh Pak Dono Wahyono ya, kolega saya juga. Ini berapa? Sekarang di print ya, beliau dulu itu adalah di Balai Penelitian Tanaman Medicinal dan Aromatic Crops ya, Balitro dulu. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mengenai Yttrium micota ya tidak banyak ya contohnya. Ya, sudah cukup jelas ya berarti ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan saja untuk yang berikutnya. Ya, yang berikutnya kita akan membahas mengenai Zygomycetes fungi. Ya, ini adalah masih ya, dalam tanda petik adalah Zygomycetes. Ya, dia juga sebenarnya masih menghasilkan juga, membentuk juga sporangium. Coba kalau pada Zygomycetes dan Ivanya juga tidak bersekat ya karena masuk dalam golongan Zygomycetes. Dia menghasilkan sporangium, cuma ya spora yang dihasilkan dari sporangium ini sudah tidak mempunyai flagella. Ya, jadi dia sudah berkembang lebih besar. Ya. Kenapa kok tidak membentuk flagella? Karena jamur dari kelompok Zygomycetes ini sudah tidak hidup lagi di perairan. Ya, hidup di darat ya, bukan di perairan. Jadi kalau kita lihat evolusi makhluk hidup ya, itu kan dulunya itu makhluk hidup itu semua berasal dari air ya. Kemudian setelah ada dari air kemudian pindah ke darat. Ya, evolusi dari jamur juga seperti itu. Ya, jadi ini kelompok jamur yang masih lebih sederhana dari Truphangia lain ya. Ya, evolusinya dari laut juga, dia membentuk sporangium juga tapi kemudian karena dia sudah habitatnya pindah di darat, maka spor yang dihasilkan dari sporangiumnya sudah tidak mempunyai flagella. Ya. Nah, bagaimana dengan klasifikasinya? Ya. Zygomicota, ya, Zygomycetes fungi itu dulunya hanya ada satu filum, yaitu Zygomicota. Tetapi kemudian dari klasifikasi yang terbaru, ya, maka Zygomycetes fungi itu kemudian dibedakan menjadi dua filum, ya, yaitu filum Zygomicota dan filum Glomeromycota. Ya, filum Glomeromycota ini adalah yang termasuk di dalamnya adalah jamur-jamur pembentuk membentuk fang, vesikular, arbuskular, mycorrhiza. Nah, jadi mycorrhiza itu ada ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Ya. Glomus itu termasuk di dalam endomycorrhiza. Kenapa kok endo? Nanti kita jelaskan ya, karena dia membentuk simbiosis mutualisme dengan akar tanaman dan hidupnya itu adalah di dalam jaringan, di dalam sel tanaman.
terutama pada sel-sel akarnya, maka disebut endomykorrhiza. Ya. Nah, endomykorrhiza ya itu juga disebut sebagai FAM atau AM, nanti kita jelaskan ya, vesicular arbuscular mycorrhiza atau arbuscular mycorrhiza. Kenapa seperti itu nanti kita jelaskan ya. Jadi filumnya sekarang ada, dulunya ya glomus ini termasuk dalam zygomicota, tetapi dari klasifikasi yang terbaru ya, mungkin karena kekerabatannya itu cukup jauh ya dengan zygomicota yang lain, maka kemudian glomus ini dan saudara-saudaranya itu dikeluarkan dari zygomicota dan membentuk filum sendiri. Nah, untuk filum zygomicota sendiri itu ada beberapa ordo ya, cukup banyak, ada Mucorales, Endogonales, Mortierelales, kemudian ada Entomocorales, ada Zoopagales, nah, kemudian ada ordo Quixelales, ordo Dimargaritales, ordo Harpalales, dan ordo Acelariales. Ini saya sendiri nggak hafal ya, nggak perlu dihafalkan, itu pengetahuan kalian saja ya. Jadi nanti akan membahas semuanya ya, tapi akan saya bahas sedikit diantaranya yang banyak berkaitan dengan bidang pertanian, yaitu ordo Mucorales dan ordo Entomopterales. Sedangkan untuk filum Glomeromycota kita akan membahas ordo Glomerales yang banyak hubungannya dengan kesuburan tanaman karena dia membentuk simbiosis mutualisme yang berupa mycorrhiza. Nah, ini adalah keterangan beberapa ordo tadi. Jadi kalau Mucorales, ya, ini Mucorales dan Quixelales itu kedua-duanya banyak merupakan saprofit, meskipun ada beberapa yang tidak menimbulkan masalah bagi tanaman ya, beberapa bersifat parasit, tapi umumnya adalah bersifat saprofit ya. Kemudian yang Entomopterales, dia biasanya berupa parasit pada insek ya, dia bersifat obligat parasit, jadi hanya bisa hidup pada jaringan insek yang masih ya, pada jaringan insek yang masih hidup. Kalau inseknya sudah mati, kemudian dia akan sporulasi ya, membentuk spor ya untuk menginfeksi insek yang lain. Nah, kemudian untuk Dimargaritales dan Zoopagales, itu juga merupakan obligat parasit of microorganism ya. Ini pada manusia juga bisa menyebabkan penyakit nih, Dimargaritales dan Zoopagales. Kita akan membicarakan itu. Kemudian yang Acelariales dan Harpalales ya, dia merupakan endokomensalisme incrustacean guts ya. Ada usus dari krustase itu seperti udang dan sebagainya ya, udang kepiting ya, dia bersifat endokomensalisme ya, ada di dalam usus hewan-hewan tersebut. Dan Glomerales itu adalah mycorrhizal. Jadi kita akan membahas Mucorales sebagai sapro dan juga parasit ya, beberapa di antaranya. Entomopterales itu sebagai obligat parasit pada insek, dan juga kita akan membicarakan mengenai mycorrhizal. Nah, yang kita lihat ya, kalau filum Zygomicota itu biasa juga disebut sebagai conjugating fungi seperti ini ya. Kenapa kok disebut conjugating fungi? Karena dia menjalani konjugasi, dia akan membentuk organ yang seperti ini. Nanti kita lihat ini namanya apa ya, yang berwarna hitam gelap. Kemudian kalau filum Glomeromycota yang dikenal sebagai arbuscular mycorrhizal fungi ya. Jadi kenapa kok tadi disebut sebagai endomycorrhiza ya? Karena kalau kita lihat ini sel tanaman, sel akar ya. Jadi jamur ini masuk sampai ke dalam sel tanaman, kemudian di sini akan membentuk struktur ya yang menyerupai akar zooidal sistem ya. Ya, ini fungsinya adalah untuk pertukaran nutrisi. Jadi bukan untuk menghisap nutrisi seperti pada Haustorium yang dipunyai oleh jamur patogen ya.
Tapi jamur glomus ini dia akan membentuk struktur ya yang fungsinya adalah untuk pertukaran nutrisi, bukan untuk penyerapan nutrisi ya, tapi untuk pertukaran nutrisi. Kenapa kok pertukaran nutrisi? Nanti kita jelaskan. Nah, kemudian bagaimana dengan karakter dari zygomicota itu sendiri? Nah, zygomicota ya seperti juga sudah saya jelaskan di muka tadi, dia mempunyai atau sudah membentuk hifa yang berupa benang yang strukturnya menyerupai benang ya, panjang ya, bercabang-cabang ya, dan kemudian yang menjadi ciri khas adalah dia bersifat sinusitik ya, non septa, berarti tidak ada cross wall-nya ya. Cross wall itu kan dinding yang melintang ya, bukan dinding sel ya, tapi dinding yang melintang, itu artinya sekat. Nah, when present, septa are simple partitions to separate vegetative and generative structure. Jadi pernah saya perlihatkan juga pada oomycete ya, septa itu hanya terbentuk membatasi antara struktur vegetatif dan struktur generatif ya. Jadi kalau dia nanti akan membentuk sporangium, maka septa itu dibentuk ya, yang membatasi antara sporangiopornya dengan sporangium. Sporangiopornya itu adalah hifa yang mendukung terbentuknya sporangium ya, namanya sporangium. Nah, di situ baru kemudian ada simple partition, ada simple septanya. Nah, kemudian karakter yang lain ya, seperti halnya jamur, seperti halnya pada tadi hitrid ya, maka sel wall-nya itu tersusun atas kitin utamanya. Tapi di situ juga ada kitosanya, ada polyglucuronic acidnya. Nah, yang berikutnya adalah spor yang dihasilkan di dalam sporangium itu sudah tidak berflagella. Jadi flagellated spore absen ya, tidak ada flagellnya. Ingat bahwa mikroorganisme ini sekarang hidupnya sudah di terrestrial, sudah di daratan, bukan di air. Jadi dia tidak perlu membentuk flagella. Nah, bagaimana dengan reproduksinya? Ya, seperti halnya jamur-jamur yang lain, terupangi yang lain, atau jamur yang lain ya, seperti jamur yang lain itu seperti pada oomycete ya, dan juga yang Myxomycetes ya. Nah, mereka bisa, jamur dari kelompok zygomicota ini bisa bereproduksi secara aseksual dan juga bisa bereproduksi secara seksual. Aseksualnya dengan menghasilkan sporangiospore within a special sac atau pot tadi ya, pot sebagai sporangium. Nah, ingat kalau pada Phytophthora ya, reproduksi aseksualnya itu bisa dua, bisa dengan sporangium, bisa dengan zoospora. Tetapi kalau pada Zygomicota, sporangiumnya tidak bisa berfungsi sebagai organ reproduksi seksualnya, aseksualnya. Jadi hanya semata-mata bersifat sebagai wadah, sebagai kantong, sebagai sak. Ya, jadi dia tidak bisa berfungsi sebagai organ reproduksi aseksual. Organ reproduksi aseksualnya itu dibentuk di dalam sporangiumnya tadi, yang disebut sebagai sporangiospora. Artinya spora, ini spora ya, yang dibentuk di dalam sporangium, atau sering juga hanya disebut sebagai spor ya, tapi secara lengkap itu disebut sebagai sporangiospor. Jadi kalau kalian membaca di suatu artikel atau handbook ada menyebutkan sporangiospor, itu adalah spora yang dibentuk di dalam sporangium dan dia tidak mempunyai flagel, karena kalau mempunyai flagel namanya bukan spor lagi tapi zoospor ya. Nah, kemudian untuk reproduksi seksualnya ya, maka akan dihasilkan organ yang disebut sebagai zygospora. Zygospora itu seperti apa ini? Ya. Jadi organ yang berwarna hitam, ya, dia berdinding kasar,
Nah, ini adalah yang disebut sebagai zygosspora. Itu adalah organ reproduksi seksual dari kelompok Zygomicota. Nah, zygosspora ya itu terjadi karena konjugasi atau fusi dari dua gamet yang berbeda. Artinya berbeda itu bukan berbeda morfologinya. Morfologinya sama. Ya. Jadi undifferentiated gametangium. Tapi berbeda dalam hal nanti ini adalah sifatnya. Kalau pada oomycete ya, masih ingat kalian bahwa untuk terbentuknya oospora ya itu perlu organ reproduksi jantan dan betina yang disebut sebagai antheridium dan oogonium. Ya, itu adalah gamet yang berbeda ya, bentuknya. Ada yang jantan dan yang betina. Tetapi pada Zygomicota itu tidak bisa dibedakan morfologinya gamet ini. Jadi kita tidak tahu mana yang jantan dan mana yang betina, tetapi dia berbeda. Makanya hanya disebut sebagai gametangia yang positif dan gametangia yang negatif. Ya, karena tidak bisa dibedakan ya, morfologinya. Tidak bisa dibedakan mana yang jantan dan mana yang betina. Ya, maka hanya disebut sebagai gametia jantan dan gametia yang positif dan gametia yang negatif. Jadi kita nggak tahu nih yang positif yang mana, negatif yang mana. Mungkin ini yang negatif, ini yang positif, atau ini yang positif, ini yang negatif. Nah, ya, pokoknya kita sebut aja yang gametangiumnya itu adalah positif dan negatif karena berbeda ya secara genetik. Maka disebut sebagai undifferentiated gametangia. Itu ada yang isogametangia dan anisogametangia. Nah, yang pertama yang akan kita lihat itu adalah pada kelompok Ordomucorales. Nah, Ordomucorales selain menghasilkan sporanium, ya, dia juga menghasilkan chlamydospor. Ya, dan chlamydospor ini bisa berguna sebagai spora istirahat. Ya. Kemudian sexual reproduction-nya itu menghasilkan zygospor, ya, dan sifatnya saya katakan tadi often thick wall. Jadi dindingnya itu tebal. Kemudian dia berwarna hitam, black, ya, gelap, and warty resting spore. Dan warty itu kan kutil ya. Jadi banyak kutilnya, bentuknya kasar ya, warty. Jadi kasar seperti banyak kutilnya begitu. Nah, seperti halnya pada oomycete yaitu oospor, maka zygospora ini juga bersifat sebagai resting spore. Dia tahan terhadap lingkungan yang harsh ya, lingkungan yang ekstrim. Jadi bertahan misalkan dalam kekeringan, kemudian substrat yang sudah menipis, maka kemudian dia akan berkembang ya, membentuk zygospor, membentuk resting spore-nya itu tadi. Nah, ini adalah gambaran morfologi dari aseksual spore-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah pada Rhizopus. Nah, kalau kita lihat diagramnya ya. Sketch diagram ya. Sketch diagram. Ya, Rhizopus itu sebagai gambaran dulu, Rhizopus itu banyak kita jumpai di mana ya? Nah, itu biasanya kita ya tiap hari, itu mungkin hampir tiap hari ya, apalagi kalau mahasiswa di tanggal tua ya, tiap hari itu biasanya kita harusnya bisa lihat Rhizopus ya, karena Rhizopus ini kan dipergunakan untuk membuat tempe ya, biji kedelai yang kemudian difermentasi dengan menggunakan jamur. Dan jamurnya adalah Rhizopus. Kalau kalian membeli tempe yang masih mentah, kemudian ada warna putih-putihnya yang menyelubungi biji kedelai sehingga membentuk seperti cake ya, seperti roti gitu ya. Kan kayak kalau kita membeli tempe yang dibungkus plastik gitu ya,
itu kan seperti cake gitu, seperti roti ya. Tapi di dalamnya itu adalah kedelai yang dibungkus dengan miselium dari jamur yang memfermentasi kacang kedelainya ya, dan itu adalah rhizopus. Nah, kalau kita lihat di bawah mikroskop ya, jamur itu strukturnya seperti ini. Ya. Terutama kalau tempenya itu sudah tua ya, dan ini banyak dibentuk pada tempe yang dibungkus dengan daun, bukan dengan yang plastik. Saya nggak tahu kalau kenapa kok seperti itu. Jadi kalau tempe yang dibungkus dengan plastik ya, itu kalau kalian beli itu jarang dijumpai ada warna hitam di tepi-tepi dari tempenya itu tadi, dari cake-nya itu tadi, tempe cake gitu ya. Tapi kalau kalian membeli yang dibungkus daun, maka di ujung-ujung tempenya itu tadi ya, itu maka biasanya adalah berwarna hitam. Kenapa kok berwarna hitam? Karena dia mengalami sporulasi. Jadi saya nggak tahu kalau dibungkus dengan daun kok kemudian timbul sporanya ya. Tapi kalau dibungkus dengan plastik itu saya belum pernah melihat adanya sporulasi atau warna yang berwarna, ada bagian tempe yang berwarna hitam di bagian tepinya ya. Nah, kalau kemudian besok mungkin saya praktikan, bisa kita praktekkan ya. Kalau dari bagian yang hitam itu kemudian kita ambil, kita lihat di bawah mikroskop, maka nanti strukturnya seperti ini ya. Nah, seperti halnya pada Chytridium micota, pada chytrid ya, pada tadi Synchytrium ya, maka rhizopus ini juga membentuk rhizoid ya. Tetapi dia juga bisa membentuk miselium atau hifa. Kalau pada chytrid tadi kan tidak ada hifanya ya, yang panjang. Jadi hifa itu hanya berupa rhizoid yang pendek-pendek dan bercabang-cabang. Tapi kalau pada rhizopus ini ada rhizoidnya, ada hifanya. Kemudian dia akan membentuk sporangiofor ya. Ini membentuk klam ya, klaster begitu ya. Kemudian di klaster ini akan terbentuk beberapa sporangiofor yang ujungnya nanti ada sporangiumnya. Ya. Jadi sporangium ini kalau belum pecah itu akan berwarna hitam seperti ini. Ini merah karena diwarnai ya. Tapi kalau tidak diwarnai dia akan berwarna hitam seperti ini. Ya, ini yang masih utuh, ini sudah pecah. Ya. Berwarna gelap itu di dalamnya karena ada banyak sekali spornya, sporangiospornya. Ya. Dan kemudian kalau pecah, mudah sekali pecah ya, sporangiumnya. Jadi dengan hentakan atau hembusan yang halus saja, kemudian dia bisa pecah. Nah, kalau sudah pecah, kemudian sporangiospornya itu akan berterbangan karena adanya aliran udara. Tidak harus ada angin. Ada aliran udara yang lembut saja, ini sudah bisa berterbangan. Ya. Ini adalah struktur dari morfologi dari rhizopus ya, bukan kenampaan atau penampaan ya. Ingat kalian kalau nanti menulis tesis ya, jangan pernah menulis penampaan atau kenampaan jamur ya, tulis morfologi. Saya nggak tahu ya, kok banyak yang kemudian menyebut penampaan itu. Kalau dulu di TV itu kan yang sering cerita hantu itu ya, misalkan di Lawang Sewu, kemudian ada orang di sana malam-malam gitu ya, nanti melihat penampaan yang bagaimana itu ya. Nanti jamur tidak ada penampaan ya, yang ada morfologi. Jadi jangan sekali-kali menulis penampaan atau kenampaan ya, tapi tulis morfologi gitu ya, lebih ilmiah. Nah, kemudian zygosper seperti apa? Ya, zygosper kalau kita lihat seperti ini morfologinya. Ya, jadi ini ada bekas gametnya yang kemudian kalau sudah berkembang membentuk zygospor ya, gamet ini berfungsi sebagai suspensor sel. Suspensor sel itu artinya dia memegang erat zygospornya supaya tidak lepas. Ya, jadi kalau biasanya nanti kalian melihat adanya zygospor, maka di sisi kanan kirinya maka ada suspensor sel yang berasal dari bekas gamet tangiumnya. Nah, ini adalah proses pembentukan dari zygospor ya, bagaimana membentuknya. Jadi di sini ada hifa yang berbeda tadi ya, berbeda mating type-nya. Kemudian dia akan membentuk progametangia. Ya, gametangia beginning to be delimited by primary septa. Ya, dan gametangia ini beginning
kemudian akan didelimited by primary septa, PS ini. Ya, jadi dia akan membentuk primary septa setelah dia bertemu. Ya, nah pertemuan ini antara ini ya, kok bisa tertarik itu karena dia menghasilkan feromon. Ya seperti halnya pada serangga itu kan ada feromon ya untuk menarik serangga yang dihasilkan oleh serangga jantan kalau nggak salah untuk menarik serangga betina. Ya, nah ini juga menghasilkan feromon. Nah dengan adanya feromon ini kemudian dia akan tertarik. Nanti plus dan minus dia akan bertemu. Nah kalau sudah bertemu seperti ini maka kemudian tahap yang awal itu dia akan terbentuk primary septa. Ini yang gambar A. Kemudian yang gambar B ya, ini kita lihat bahwa gametenya fully delimited septa no convex to suspensor, ya fusion wall. Jadi di sini kemudian gametenya ini akan full delimited, akan terpisah ya. Kemudian akan terbentuk convex septa di sini ya, yang berarti yang PS tadi itu ya, primary septa akan membentuk septa yang cembung ya, yang convex. Nah kemudian dinding sel dari progametia ini akan melebur, fusi, PW ini ya, akan fusi. Nah kalau terjadi fusi ini kan hancur ini dinding selnya, maka kemudian akan terjadi pertukaran isi dari gametnya. Termasuk juga di sana nanti ada proses meiosis, mitosis dan sebagainya. Ya. Nah, gini yang gambar C ini adalah fusion wall nearly dissolved, ya. Sudah hampir habis nih wallnya. Kemudian zygospornya mulai terbentuk, ya. Kemudian dia akan enlarge, membesar, dan kemudian mulai terbentuk wart atau kutil. Dan kemudian yang D ini adalah full size spherical ornamented zygospore ya. Jadi di sini kemudian zygospore yang sudah matang ya, berwarna gelap, kemudian dia kasar ya karena banyak kutilnya di sini, dan kemudian dia diapit oleh dua sel suspensor seperti gambar pada yang saya tunjukkan di sini. Ya. Ini prosesnya ya, kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop ya. Ini pasang chromagametiumnya yang kemudian dia bertemu karena ada feromon yang dihasilkan oleh progametanium itu tadi. Kemudian di sini mulai terbentuk adanya wall ya, yang bercembung itu tadi. Di sini dinding selnya masih belum sepenuhnya dissolve ya. Nah, di sini sudah mulai dissolve dinding selnya, ya, kemudian terjadi fusi, ya, gametania, karena adanya plasmogami, ya, kemudian dilanjutkan dengan kariogami. Plasmogami itu kan isi selnya, cairannya bertemu bersatu, kemudian kalau kariogami itu kan persatuan intinya, ya. Kemudian di situ ada proses mitosis, ada proses meiosis, kalau bertemu itu kan meiosis ya, kemudian ada mitosis dan selanjutnya, sehingga terbentuk zigot yang mempunyai inti yang bersifat multinuklear. Jadi pada zygosfor ini intinya bersifat multinuklear. Nah, kemudian zigot ini mulai dinding tebal, ya, ini membengkak tadi, ya, selnya, kemudian dindingnya tebal sehingga akhirnya terbentuk zygospornya. Ya. Nah, zygospornya ini nanti dia akan berjambah setelah dia melewati masa dormansi. Nah, kalau dia kecambah, nanti kecambahnya dia akan bentuk sporangium, ya, yang di dalamnya banyak terdapat sporangiospornya. Nah, beberapa genus yang penting itu adalah misalkan pada Mucor, Rhizopus, dan Guanepora. Ya, yang lainnya adalah misalkan Philobulus, Caedopladium, Mordirella, Phygomyces, ya, dan lain sebagainya. Ya, tetapi yang banyak berhubungan dengan bidang pertanian itu misalnya Mucor, Rhizopus, dan Guanepora. Mucor itu sebagai sebenarnya dia para saprofit ya, itu pada sisa-sisa bahan
sisa-sisa bahan organik. Jadi misalkan kalau roti tawar itu kita diamkan, itu kadang-kadang bisa ditumbuhi dengan mukon, ya. Tapi juga bisa menimbulkan masalah terhadap buah-buahan pasca panen, ya. Buah-buahan pasca panen itu juga bisa terinfeksi oleh mukon sehingga merugikan, ya sebagai patogen. Rhizopus, yaitu banyak diantaranya itu yang dia sebenarnya juga sifatnya, kalau Rhizopus bukan tidak ada yang bersifat sebagai patogen, tapi bersifat sebagai saprop atau sapropit, ya. Dan yang paling terkenal adalah tadi Rhizopus oligosporus yang banyak dipakai untuk industri makanan, ya, tempe, ya. Nah, kemudian ada Coanifora. Coanifora ini menimbulkan penyakit pada beberapa tanaman pertanian. Nanti kita lihat. Jadi seperti kita ketahui, ya, jadi bisa bersifat parasit, ya, diantaranya pada plants, yaitu soft rot of fruit and vegetable. Kemudian juga parasit pada animals. Ya. Ini dia predatory on nematodes and also some insect, ya. Kemudian juga pada manusia itu bisa menyebabkan zygomycosis. Ya. Nah, ini yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan, ya. Jadi ini adalah contoh pada kopi, pada buncis yang terserang oleh Coanifora, ya. Dia menyebabkan flower blight. Pada cabai juga bisa menyebabkan blight, ya, yang menyerang pada batang. Ini terutama berkembang pada musim penghujan. Jadi kalau mencari penyakit blight yang disebabkan oleh Coanifora, ini sebenarnya waktu yang tepat, ya. Mungkin nanti bisa kita tunjukkan ini kalau kita dapat, ya, tanaman cabenya yang terserang Coanifora. Jadi ini adalah tanda penyakitnya sangat jelas. Jadi pada batang atau pada potnya, kalau ini pada kopinya, yaitu kemudian akan ditumbuhi oleh semacam bulu-bulu yang halus, ya, yang ujung-ujungnya berwarna gelap. Ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, ya, itu adalah sporangiophorenya, ya, yang berbentuk seperti bulu-bulu halus itu. Kemudian ujungnya yang berwarna gelap ini adalah sporangiumnya. Nah, ini adalah gambar dari sporangium yang kalau kita lihat dengan menggunakan mikroskop, ya. Jadi di sini ada sporangiolumnya, namanya sporangiolumnya. Kemudian dari sporangiolumnya ini dia akan mengeluarkan banyak sporangium. Ini menyebabkan blight, ya, pada buncis, pada cabai, ya. Nah, Rhizopus juga bisa menyebabkan pasca panen, ini penyakit, ya. Kebanyakan dia adalah sapropit, tapi jika dia bisa menyebabkan masalah pada pasca panen, ya, ini pada kentang, ya, menyebabkan soft rot. Ini adalah Rhizopus stolonifer, ya. Jadi kalau kita lihat cirinya untuk yang penyakit yang disebabkan oleh patogen ini biasanya nanti akan berwarna, ada tanda-tanda penyakit yang berupa bulu-bulu halus yang menyerupai bulu-bulu halus, ya, atau benang-benang halus begitu yang akhirnya berwarna gelap. Karena apa? Karena tidak yang sudah sporulase menghasilkan sporangium, ya. Kita lihat ini gambarnya, ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah rhizoidnya, ya. Kemudian ini adalah sporangiopornya, ya, di atasnya. Kemudian dia akan terbentuk sporangium, dan kalau pecah dia akan menghasilkan banyak sporangiospor, ya. Nah, biasanya jamur ini menghasilkan enzim, ya, yang sangat cepat untuk merubah komposisi dari substratnya, ya. Jadi menghasilkan selulase dan juga pektinase. Nah, ini yang saya sebutkan tadi yang menyerang pada stroberi, ya. Ini saya pernah kapusan ini, ya. Kapusan itu tertipu ketika membeli buah stroberi di supermarket begitu, karena saya tidak meneliti, ya. Kan biasanya kalau stroberi yang dijual di supermarket itu kan ditempatkan dalam wadah plastik itu, ya. Jadi saya ambil saja langsung itu, tapi setelah sampai di rumah ternyata di bagian bawah itu sudah busuk nih, ya, sudah ditumbuhi oleh jamur mold, ya.
Dan ini warnanya juga putih seperti bulu-bulu begitu, kemudian ujung-ujungnya gelap ya, karena itu